Nah, di dalam perjanjian baru, disitulah ada Injil. Berapa Injil? 4. Karangan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Oke, yang 4 itu ya. 4. Nah, untuk menegaskan ini karangan, perkenankan Umi bertanya, Al-Quran ada nama pengarangnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, kenapa? Firman Allah. Iya. Tapi di Bible, Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka nggak sama antara Injil dengan Bible. Bible tuh secara keseluruhan 2 kitab. Akhirnya kita Romawi itu, si Yahudi itu kan terjajah. Iya, masa ngikutin bangsa terjajah ya. Nah, kan itu. Gengsi dong. Iya. Oke, kalau begitu. 2. Jangan 2. 2 itu persoalannya kalau voting gimana? True. Ribut lagi, bunuh-bunuhan lagi. Jadi gimana? Oke, ganjil tapi yang terkecil. Sesudah 1. 3 dong. 3 dong. Oke, setuju 3 karena sudah berhasil. Yang sebelumnya, kepercayaan sebelumnya 3 itu juga ada dan itu juga berhasil. Iya. Isis, Horus, Osiris, Iya. Mitra dan sebagainya. Oke, 3. Oke, kalau gitu 3. Ini Nisea ya nih ya. Ini konsili Nisea. Berarti oknum yang pertama siapa? Ya Bapak. Iya. Yang kedua berarti, yang kedua ya berarti kalau ada bapak ya berarti anak enggak mungkin perempuan. Anak laki. Putra. Berarti. Putra. Nah, yang ketiga siapa? Nah, ini mikir. Enggak mungkin 2 kan? Oke, yang ketiga siapa? Mikir, ketemulah kemudian Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Ya. Nah, terus kemudian kita semua sudah terbiasa dengan wujud. Pembuktian bahwa itu ada itu wujud, istilah mereka. Gampang. Tuhan Bapa. Pakai simbol-simbolnya Zeus. Zeus adalah dewa Bapak. Sekarang digeser menjadi Tuhan Bapak. Oke. Jadi nggak perlu buat. Ada patungnya, ada gambarnya. Nah, terus kemudian yang putra gimana? Pikir, oh Yahudi biar terpuaskan. Siapa? Yesus. Untuk dimasukin ke yang 3 itu. Jadi jadilah kedua. Terus simbolnya gimana? Ya kalau ada Tuhan Bapa ya ada Tuhan Putra, pas. Kayak main-main gitu ya. jadi gimana gambarnya? Ya gambar laki-laki muda. Oke. Makanya sekarang kalau Isa ingin lihat lebih jauh, lebih mendalam, tengoklah foto-foto tentang Yesus, foto-foto Yesus dari gereja ya, gereja yang mengeluarkan ya, untuk berbagai negara. Yesusnya Indonesia, Yesusnya Korea, Yesusnya Jepang, Yesusnya Cina, terus sampai Amerika, sampai Negro, Lain-lain gitu. Lain-lain semua. Tergantung kebangsaan mana gitu ya. Oh gitu ya. Selama ini kan kalau yang kita kenal ya pemirsa semua itu kan ya yang barat gitu ya, yang barat, bule Hollywood, gitu, rambut panjang, mata biru kayak gitu kan. Oh ternyata ada juga yang negro ya. Ada juga yang negro, ada juga yang Indian. Ethiopia juga ada. Oh itu baru tahu juga ya. Ini benar-benar membuka wawasan ini pemirsa. Jadi
Ternyata variannya banyak ya, Om? Banyak. Oke. Banyak. Maka di Amerika itu ada pendeta. Di Amerika itu ada pendeta yang kemudian style dia melaksanakan misinya itu adalah dengan membawa poster-poster gambar Yesus berbagai macam ini ya, berbagai varian itu ya. ya. Terus dia tanya kepada audiensnya itu. Jadi panggung dia tanya temannya, mana Yesus, mana Tuhan kita? Ya pastilah kebanyakan orang kan milih yang bintang film Hollywood itu kan. Terus sama dia ditonjok, pendeta loh ini, ditonjok sampai kain kanvasnya pun lepas gitu ya. Ada patung yang sampai kemudian roboh pecah. Dia bilang ini rasis, dia bilang. Ya itu antar mereka sendiri, bukan kita. Oke. Ya seperti itu. Mohon maaf kalau Yesus, Mary and Jesus from Indonesia. Ternyata kostumnya itu pakai apa namanya, mereka sebut Bunda Maria gitu ya. Itu kostumnya itu ternyata pakai kemben kayak Jawa mungkin gitu ya. Iya. Pakai konde juga kali. Ya pakai konde juga. Pakai konde juga. Wah, padahal saya cuma tanya asal-asalan pakai konde. Pakai konde juga. Ternyata pakai konde juga, ya. Wah, Masya Allah ya. Nah, inilah cara-cara mereka. Cara-cara mereka. Jadi bagi mereka sampai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya yang maha kuasa itu adalah makhluk gitu loh. Dari jenis apa? Manusia. Nah kadang-kadang kalau Helenisme terus ya zaman-zaman itu gitu, maka sampai-sampai ada yang menggambarkan Tuhannya itu separuh manusia separuh binatang, dan binatang yang diambilkan dari binatang buas. Oh, kayak mermaid. Sampai ada lagi apa namanya, Richard the Lion. Berarti Paulus ikut di dalam sidang itu, dalam konsili Nikeia itu. Udah meninggal ya? Udah meninggal. Tapi kan dia punya kaderisasi kan. Dan ya anak-anak didiknya inilah yang terlibat di dalam konsili Nikeia itu. Oke. Dan pas momennya mereka ini dari kaum yang teraniaya gitu ya, dari kaum katakanlah apa ya, abangan lah begitu ya, rakyat jelata, tapi kemudian ada kepentingan ini pas gitu loh. Dan mereka kan selalu berusaha untuk mencari pengayoman, perlindungan dari penguasa, dari zaman ke zaman sampai hari ini. Mereka selalu mempunyai agenda bagaimana mendekat kepada penguasa. Mencari keamanan dari situ. Sampai sekarang itu begitu. Nah ini pas kan ketemu. Ya Konstantin dia malah mendanai konsili itu. Dan dia Konstantin ini hari itu agamanya masih pagan. Tapi menjadi pimpinan konsili. Hebatnya. Kaisar Konstantin pertama ya kalau nggak salah ya. Kaisar Konstantin yang keberapa ya? Nanti Umi lihat lagi. Terkenalnya Kaisar Konstantin gitu ya. Nah itu dia masih pagan. Masih pagan ya. Tapi dia memimpin konsili untuk merumuskan Tuhan dan kitab suci. Berarti pada momen itulah ya 325 di Nisea itulah Yesus yang tadinya nabi utusan Allah Subhanahu wa taala lalu diangkat begitu menjadi Tuhan begitu ya, salah satu oknum Tuhan begitu ya. Dan konsili itu pun enggak mulus ya, berdarah-darah. Kayak gimana itu ceritanya? Jadi soal berdarah-darah itu sudah sejak awal gitu ya. Jadi ceritanya ketika dinyatakan bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan, mengubah apa namanya ajaran
Yahudi Ya, yang mereka sebut betul, betul. tauhid menjadi trinitas. Ini kan ada guncangan. Ada dua kelompok, Athanasius dan Arius. Ya. Athanasius di backup oleh Konstantin. Arius tanpa backup. Tanpa backup penguasa gitu ya. Nah, terus Athanasius dia pro dengan Trinitas. Arius dia mengatakan dia utusan, dia manusia. Athanasius dia manusia tapi dia juga Tuhan. Akhirnya apa? Ini sama kuatnya dan kemudian terjadi sudah panas sampai kemudian fisik, adu fisik. Gesekannya kuat sekali ya. Maka kemudian di break, dihentikan, ditunda, gitu kan? Ketok palu tunda. Maka yang kelompok Arius mereka pulang, nggak ada inilah, nggak solid lah mereka ya pulang. Nanti kan diumumkan lagi kapan ya, mereka pulang. Tapi anak Athanasius semua sudah diinstruksikan tetap bertahan tidak pulang. Ternyata besoknya konsili dilanjutkan. Konsili lagi. Jadi berarti kan nggak pakai perhitungan suara lagi kan? Iya. Berapapun yang hadir tok sah. Maka lancar kan? Main tok setuju ya kira-kira gitu. Iya. Sampai terbentuk trinitas ya, sampai dengan simbol-simbolnya ya. Walaupun satu simbol yaitu Tuhan Roh Kudus tidak selesai di Konsili Nicea. Ya kan seperti apa bentuknya ya? Itu kan. Roh Kudus itu. Nah, kemudian setelah mereka menyatakan kami sudah punya Tuhan. Ya. Terus kemudian kaget dari kelompok Athanasius kaget. Datang mereka kembali, terus kemudian panas gitu ya, mau mulai baku hantam. Tapi kan bisa kita tebak, yang menang siapa? Ya yang di backup oleh penguasa dong. Iya. Pada saat itulah sudah terjadi pemenggalan, pemenggalan. Dengan sengaja orang-orang dari kelompok Athanasius ini dipenggal, Arius ya dipenggal dan kepalanya itu ditancapkan pada benda runcing ya. Tombak atau apa ya, ditancapkan kayak nusuk sate dan itu diletakkan dipasang di pintu masuk menuju ke gerbang istana, gerbang kota. Untuk apa? Untuk memberikan rasa takut. Mengesankan, aduh, kalau aku sampai berani begitu nanti aku akan mengalami ini. Ya, caranya itu seperti itu. Dan itu pun tidak berhenti selesai. Ya, rasa ingin mencetuskan kebenaran itu kan di tiap-tiap orang kan ada. Jadi kemudian ada yang konsili itu sampai alat juga. Mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Tapi kemudian yang menang Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi gimana? Berapa ratus persen? Gimana ya? Bingung ya. Makanya mereka menyatakan iman itu irasional. Oke. Pokoknya kalau udah begitu, nggak usah dipikir gitu. Nggak usah dipikir. Ya? Oke. Bahwa kemudian suatu ketika Galileo Galilei ternyata dia nggak salah, tapi kan sudah dihukum mati oleh gereja. Ya sudah, tinggal aja direvisi. Iya. Selesai ya. Itu sejarahnya demikian. Berarti memang ketika itu masih ada juga ya orang-orang dari agama Kristen itu yang meyakini ya Tuhan itu satu begitu ya Om ya. Kemudian Yesus itu nabi begitu ya. Iya. Dan itu adalah Arius itu berarti dari
diistilahkan ada gereja timur, ada gereja barat. Barat inilah yang kemudian kemana-mana gitu ya, termasuk di Indonesia. Ya. Nah, yang timur, yang Arius itu adalah yang Arius itu adalah yang di timur. Jadi disebut kayak apa ya, Ortodoks ya, timur. Tapi kita pun nggak tahu ya hari ini Ortodoks timur itu kayak apa. Tapi pada masa itu demikian. Kalau nggak salah itu Arian ya, kalau sebutannya Arianisme. Iya. Kalau dari beberapa sumber yang pernah saya ulik-ulik juga, karena cukup tertarik juga Umi sama sejarah Kristen ya. Kita perlu tahu. Iya. Jadi Arianisme itu dari pengikutnya Arius ini adalah sekte Kristen yang secara keyakinan itu cukup mirip, cukup dekat begitu dengan Islam, katanya begitu, karena dia meyakini Tuhan itu satu begitu, kemudian meyakini Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu nabi begitu. Apa benar begitu, Umi? Bisa jadi. Karena awal-awal konsili, ya. Awal-awal konsili, gereja itu sempat membuat keputusan bahwa membuat patung-patung sembahan-sembahan dengan gambar, ya termasuk salib ya, dan patung itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Tapi kemudian Paus itu terbunuh. Paus jabatan pimpinan tertinggi umat Kristen, umat Katolik. Terbunuh, terus ganti Paus ya, dan kemudian dibolehkan. Jadi dibolehkan gitu. Dan kemudian akibat daripada pembolehan ini, nah ini yang menjadi catatan dan perhatian kita. Akibat daripada pembolehan ini ternyata setelah diadakan kembali konsili, dikuatkan putusan bahwa Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan pembolehan itu boleh pakai salib, boleh pakai patung, boleh pakai foto dan sebagainya. Ya itu disebabkan karena pemahaman mereka bahwa apa-apa yang tidak bisa dilihat itu berarti tidak ada. Makanya dibutuhkan gambar, simbol, gambar yang bisa dilihat oleh. Iya. Makin seru saja ini ya obrolan kita pemirsa. Jadi makin kegambar ya Umi, bahwa seperti itu kelahiran agama Kristen ya, seperti itu pergumulannya ya, keras begitu ya, dan memang sangat kelihatan sekali ya pergesekan antara keyakinan yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan dengan yang meyakini Trinitas ya, bahwa Yesus itu Tuhan begitu. Jadi memang awalnya di Konsili Nisea itulah keyakinan Trinitas itu lahir gitu ya. Trinitas itu keyakinan adanya 3 oknum Tuhan itu ya, Umi. Dan sampai hari ini loh nggak ada satu teks pun di dalam Bible yang menyatakan aku adalah Tuhanmu. Yesus menyatakan begitu, itu nggak ada. Selalu hanya menyatakan aku seorang utusan. Bahwa orang lain mengatakan dia sebagai Tuhan itu di perjanjian baru, itu periodenya ya sudah kita tahu, perjanjian baru itu sudah periode Paulus. Bukan Paulusnya sendiri saja, tapi dia sebagai guru sudah mempunyai kader-kader. Berarti ya ibaratnya agama Kristen itu sebenarnya adalah ajaran Paulus berarti ya Umi ya? Memang iya. Makanya Umi menyebutnya kan Paulus sang pembuat Kristen kan itu. Oh ya, itu salah satu buku Umi Irena juga ya yang bisa kawan-kawan miliki semua, bisa pemirsa miliki ya. Nah, kalau misalnya para pemirsa juga ya ada
pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, nah bisa juga nanti disampaikan di kolom komentar ya di bawah sini. Jangan sampai kelewatan dengan tema yang sangat seru dan luar biasa. Insya Allah ini akan menguatkan akidah kita sebagai Amin. Muslim, Umi, Amin. karena memang ya pada awalnya ya risalah yang diturunkan kepada Nabi Isa juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kan Iya, gitu ya. betul. Gitu. Nah, satu akar gitu ya dengan Islam. Nah, tetapi karena ada pelencengan-pelencengan seperti itu, berarti sebenarnya yang melencengkan ajaran tauhidnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu adalah Paulus itu, begitulah ini. Iya. Dan itulah sebabnya Al-Quran juga menyatakan dengan global ya. Siapa yang membuat pelencengan-pelencengan itu maka terjawab dalam ayat Al-Quran, mereka adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi kan? juga sendiri ya yang melibatkan itu ya. Jadi biasanya selalu ayat Allah juga banyak ayat Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Umi, mereka tentu saja pegang kitab suci ya kan, kitab suci yaitu Injil seperti yang kita kenal juga ya. Nah tetapi ada juga yang bilang Injil sama Bible itu berbeda gitu. Jadi jangan, itu salah ya kalau kitab suci orang Nasrani itu Injil katanya. Tapi Bible, jangan sebut Injil. Ada yang juga yang mewanti-wanti gitu ya Om ya. Nah itu gimana tuh Om? Ini jadi bahasa kalau bahasa Inggris mereka menyatakan di Old Testament, New Testament. Ya. Itu kitab suci mereka. Kalau di Belanda, orang Belanda menyatakan Bible. Bible itu satu kitab yang meliputi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terus kemudian di dalam Perjanjian Lama itulah yang mereka sebut Taurat. Ada Tauratnya di dalam Perjanjian Lama. Yang dimaksudkan adalah 5 kitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini adalah Taurat. Tapi jangan berkesimpulan Taurat yang asli ya. Itu sudah Taurat made in. Udah banyak apanya ya disimpangkan gitu ya. Nah di dalam Perjanjian Baru, disitulah ada Injil. Berapa Injil? 4. Karangan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang 4 itu ya. 4. Nah, untuk menegaskan ini karangan, perkenankan Umi bertanya, Al-Quran ada nama pengarangnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, kenapa? Firman Allah. Iya. Tapi di Bible, Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka nggak sama antara Injil dengan Bible. Bible tuh secara keseluruhan 2 kitab. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalamnya Perjanjian Baru, disitulah ada Injil yang 4. Nah ini yang dimaksudkan. Nah di Indonesia mereka berhasil karena ketidakpahaman umat Islam. Berhasil apa? Berhasil mengubah Bible menjadi Alkitab. Dari penamaannya mungkin itu. Jadi kitab mereka itu sekarang disebut Alkitab bahasa Indonesia. Alasan mereka bahasa Indonesia. Bible adalah bahasa Belanda. Ya sebenarnya Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, jadi Alkitab itu sebenarnya salah satu nama daripada kitab suci Al-Quran. Itu dipakai dengan dalih, ya. Jadi dengan dalih bahasa Indonesianya bukan Bible, Alkitab. Karena ketidakpahaman umat Islam, nggak apa-apa, itu hak mereka. Mereka mau berbahasa Indonesia, jadi Bible
Indonesia kan menjadi Alkitab. Padahal mereka juga mempunyai maksud tersendiri, yaitu apa? Kalau Bible disebut Alkitab, umat Islam memahami Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran. Berarti sejajar dong. Berarti semua agama sama dong. Itu tujuan. Oke. Jadi dari segi penamaan aja ada kepentingan di balik itu ya. Nah ini pasti banyak dari kita kaum muslimin yang tidak mengetahuinya ya. Nah, disitulah kita mesti banyak waspada. Ya. Luar biasa sekali ini ya, obrolan kita. Nah jadi kalau misalnya kita kaum muslimin ini ya meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu ya kan seperti Injil yang dipegang oleh orang Kristen hari ini adalah kitab yang ayat-ayatnya sudah banyak dibelokkan gitu ya. Sudah banyak diubah, diganti-ganti misalnya begitu. Itu apakah ada juga ya orang Kristen misalnya yang juga menyadari hal itu gitu ya. Terus kalau misalnya iya mereka menyadari hal itu, apa yang mereka lakukan? Harusnya kan nyadar kali. Iya ya kok banyak yang aneh karena mungkin udah banyak diubah diganti, mestinya kan nyadar dong gitu ya. Ini kayaknya gimana ya, udah harus cari agama yang lain dah gitu kan. Kalau secara logis gitu harusnya kan sikapnya seperti itu gitu ya. Nah ini kalau misalnya yang banyak terjadi sekarang mungkin tuh kira-kira kayak gimana Umi? Sepanjang dia masih berpihak kepada kebenaran, dia akan keluar dari agama tersebut dan menjadi seorang muslim atau muslimah. Dan kebanyakan dari mereka yang menjadi muslim atau muslimah memang adalah orang berpikir. Karena justru berpikir itulah ya makanya. Berpikir itulah. Iya. Oke, berarti memang masih ada ya Umi yang menyadari bahwa ini udah banyak yang nggak benernya gitu, banyak yang diubahnya, banyak yang disimpangkannya begitu ya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Bagaimana bisa terjadi seperti itu Umi? Seringkali agama dipakai sebagai alat politik. Dan kalau sudah agama yang menyatakan, biasanya kecenderungan orang adalah menerima secara buta. Karena konsepnya tadi, iman itu diterjemahkan irasional. Jadi kayaknya memperalat agama itu adalah kegemaran mereka. Jadi legitimasi begitu ya, alat legitimasi. Jadi saya pernah baca sedikit-sedikit gitu ya. Ada satu buku itu judulnya Misquoting Jesus, karya Bart Ehrman. Bart Ehrman. Nah, karena saya kurang paham jadi cuma dikit doang bacanya. Tapi di situ digambarkan sama dia bahwa Bible itu memang mengalami pergeseran makna gitu, mengalami pengubahan, bahkan diedit katanya begitu. Masa kitab suci diedit, bagaimana bisa begitu gitu kan? Bahkan Bart Ehrman dia adalah seorang ahli perjanjian baru. Dia seorang profesor Bart Ehrman. Itu dia menunjukkan bahwa naskah asli gitu ya, yang ditemukan ya, dalam kitab suci yang diklaim oleh mereka Bible itu, Umi nggak mau bilang Alkitab ya. Karena tadi itu ya, gitu. Itu ternyata gedenya itu seberapa naskahnya? Se-KTP. Bart Ehrman yang mengatakan sebesar kredit card, dia bilang. Hanya itu kemudian mohon maaf dikopi. Zaman itu belum ada fax gitu. Apalagi email gitu ya. Belum ada fax, belum ada ini, belum ada kantor pos dan sebagainya, belum ada mesin ketik yang tuk ya, nggak ada ya. Jadi saat itu kopi saat menyalin suatu dokumen pun itu disalin dengan tangan dan kemudian ditangani, ditulis ditanda gitu ya. tangani, ditandatangani
misalnya Jakarta tanggal sekian sekian sekian, terus nama tanda tangan siapa. Dan pada saat itulah kesempatan bagi si penyalin untuk menambahkan pemikiran. Maka Bar Ehman mengatakan kopi itu kopi, kopi itu kopi, kopi itu kopi, itu maksudnya. Oke. Salinan disalin lagi, salin lagi. Gitu. Akhirnya jadi ratusan ribu buku. Iya. Iya sangat logis sekali kalau dalam proses itu kemudian terjadi perubahan gitu kan, penyimpangan. Iya juga ya. Iya. Oh jadi karena seperti itulah gitu ya kawan-kawan sekalian, jadinya kitab-kitab yang terdahulu itu banyak mengalami penyimpangan, mungkin karena di proses penyalinan sama penerjemahan ya mungkin. Iya. Jadi banyak. Injil pertama itu bukan Matius tapi Markus. Markus ini siapa dia? Markus ini adalah kemanakan Barnabas. Barnabas murid. Markus kemanakan. Apa hubungannya? Ya, si Om ini banyak berbicara. Ya, Barnabas banyak berbicara dan itu diingat dan katakanlah ditulis lah ya, oleh dicatat Markus gitu. Ya, dicatat. Maka akibatnya penulisan Markus itu paling tipis. Maka yang kedua kopi itu kopi sebenarnya. Yang kedua ini kemudian Matius. Matius sumber penulisannya dari mana? Matius sumber penulisannya dari Markus. Lebarnya. Dan begitu selanjutnya. Yang keempat sudah bisa dipastikan itu muridnya Paulus. Yohanes itu ya. Lukas. Lukas ya. Tabib dan murid. Terus Yohanes. Siapa Yohanes? Maka gereja yang sudah menyatakan bahwa Yohanes ini adalah para pengarang sebelumnya, jadi 3, Markus, Matius, Lukas. Para murid-murid para pengarang sepakat untuk menulis Injil sebagai penutup, Injil penutup. Sehingga mereka nulis bareng. Kemudian diberi nama adalah nama yang terpilih, adalah nama yang banyak diminati di masyarakat, yaitu Yohanes. Alhamdulillah banyak sekali ini wawasan yang kita dapat kali ini pemirsa semua. Ini kalau kata anak milenial daging semua daging semua ini ya, tidak ada tulangnya sama sekali begitu. Jadi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik, makin kuat juga akidah serta keimanan kita tertancap di dalam hati sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sebagai muslim dan mematikan kita juga sebagai seorang muslim. Amin ya Allah rabbal alamin.